Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya seputar P3K 2024 yang sudah mencapai tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita ke informasinya, nggak pakai lama ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini ada informasi yang sangat terbaru ya dari pengumuman tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Atau PPPK ya, sudah nyampe periode 2. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini sudah dari Provinsi Jawa Timur ya Bapak Ibu ya. Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK periode 2 ya, di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui, jadi ini sudah mencapai pendaftaran PPPK tahap 2 dimulai dari kemarin ya, tanggal 17 November itu sudah dibuka. 17 November itu sudah dibuka kemarin untuk PPPK tahap 2. Sehingga nanti Bapak Ibu yang ingin ya kan mendaftar PPPK atau notabene sebagai sudah terdaftar di database-nya BKN bisa persiapan dari sekarang Bapak Ibu ya. Dari sini berdasarkan surat PLT ya, surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara 27 September 2024 nomor sekian, perihal jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 disampaikan jadwal seleksi ya. Ini mulai tanggal 1 sampai 30 November 2024. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya. Di sini untuk guru di Jawa Timur luar biasa ya, ada 1044 formasi, untuk tenaga kesehatan ada 1050 dan untuk tenaga teknis ada 1242. Dari sini jenis kebutuhan PPPK guru 2024 ini diberlakukan untuk guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang notabene itu sebagai honorer ya, untuk teman-teman yang sebagai honorer dan di sekolah negeri, honorer guru di sekolah negeri ini sangat berpeluang untuk diangkat ya PPPK tahun 2024 di akhir ini ya teman-teman ya. Jadi untuk sekolah swasta memang belum ada regulasinya, tapi kita tunggu saja untuk tahap 3 mungkin bisa diberlakukan di sekolah swasta. Nah, ini syaratnya adalah paling sedikit itu mengajar 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Jadi harus terus-menerus ya, atau continue, berkelanjutan. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman bidang kerja ini sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan. Nah, ini ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana, paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama. Paling singkat 3 tahun untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda. Nah, untuk usianya bagaimana Kak? Nah, untuk usianya itu paling rendah 20 tahun. Dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pada saat melamar P3K. Untuk guru 59 masih oke lah ya, masih bisa untuk mendaftar di PPPK tahap 2 ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah tidak pernah dipidana dengan penjara ya kan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Nah, ini sangat penting kalau teman-teman tidak pernah dipidana dan notabene sebagai honorer di sekolah negeri bisa mencoba untuk mendaftar seperti itu Bapak Ibu. Ini ada ketentuan khusus yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, di sini ada ketentuan khusus bahwa pelamar P3K, tenaga kesehatan dan tenaga teknis periode 2 hanya dapat mendaftar pada formasi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya. Yang pertama, melamar pada formasi di unit kerja perangkat daerah tempat bekerja saat ini yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja. Bagi pelamar P3K 2024 ini periode 2 atau tahap 2, ini dengan formasi jenjang pendidikan SD atau SMP diperkenankan melamar lintas pengangkat daerah dengan mengajukan izin ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini untuk teman-teman yang notabene nggak pengen ya kan, misalkan di daerahnya nggak ada formasi, bisa nih, tapi istilahnya
lintas daerah ya, tapi tetap notabene disertai surat keterangan dari pimpinan terkait ya, lintas daerah. Ini sudah ada regulasinya. Misalkan teman-teman kok ini peluangnya nggak masuk ya, bisa teman-teman mengajukan ini untuk mendaftar di lintas daerah. Nah, ternyata dokumen tersebut diunggah bersamaan dengan surat keterangan bekerja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa untuk tidak dapat melamar lintas perangkat daerah apabila pada daerah pelamar bekerja saat ini bekerja di mana masih terdapat alokasi formasi ya. Jadi memang syaratnya itu nggak boleh ya kan, nggak boleh ada formasi di daerahnya Bapak Ibu baru bisa lintas daerah. Tapi kalau ada sepertinya nggak boleh ya kan. Ini ketentuan khususnya. Kemudian pelamar P3K wajib berstatus aktif bekerja di unit kerja pada saat mendaftar dan tidak pernah diberhentikan atau mengundurkan diri. Pelamar hanya dapat melamar satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Lebih dari dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari satu instansi ini nggak boleh. Ya kan, jadi harus satu instansi. Dan teman-teman kalau ingin mendaftar di lintas daerah itu syaratnya itu di daerahnya Bapak Ibu itu harus tidak ada sisa formasi di tahap 1 seperti itu. Kalau masih ada kayaknya nggak bisa karena ini sudah diresmikan ketentuan khususnya itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar di P3K tahap 2 bisa dipersilakan. Ini khusus di Jawa Timur sangat banyak sekali formasinya 3.300 sekian seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.